Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Sidik Tama Priyadi sebagai mahasiswa Teknik Industri di BINUS Online Learning. Dalam video kali ini saya akan melakukan wawancara kepada narasumber berkaitan dengan topik yang akan dibahas pada video ini, yaitu tentang program SDGs atau Sustainable Development Goals. Baik, selanjutnya kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang akan saya wawancara dalam video ini. Dipersilakan. Halo semuanya, saya Anissa Nurjana. Saya merupakan seorang guru dan juga sebagai seorang yang bisa dikatakan yaitu sosial peduli lingkungan. Baik, di sini Kak Anissa merupakan seorang guru dan juga bisa dikatakan sebagai aktivis peduli lingkungan lah ya. Mungkin bisa diceritakan Kak, awalnya gimana ikut kegiatan-kegiatan aktivis peduli lingkungan? Awalnya sewaktu kuliah saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan peduli lingkungan seperti menjadi volunteer gitu di acara penanaman mangrove. Terus ada juga seminar terkait isu-isu lingkungan saat ini di Indonesia dan juga zero waste. Jadi waktu kuliah sering mengikuti sebagai volunteer gitu ya Kak di kegiatan-kegiatan yang peduli lingkungan gitu ya. Oke, baik. Nah, dalam sesi ini saya akan bertanya nih Kak soal program SDG atau Sustainable Development Goals kepada Kak Anissa. Nah, mungkin akan saya jelaskan terlebih dahulu ya terkait SDG. Jadi SDG merupakan kependekan dari Sustainable Development Goals ya, atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi ini merupakan program PBB untuk masyarakat global yang untuk seluruh dunia, di mana di SDG ini terdapat 17 goals dan salah satunya yang akan menjadi topik di pembahasan kita kali ini adalah SDG nomor 7, yaitu tentang energi bersih dan keterjangkauan untuk semua. Baik, mungkin saya akan langsung tanyakan kepada Kak Anissa. Jadi menurut Kak Anissa ini sebagai sosial yang peduli lingkungan ataupun aktivis peduli lingkungan terkait energi bersih dan terjangkau nih untuk semua masyarakat Indonesia, ini kira-kira sudah dirasakan atau belum nih? Menurut saya energi menjadi salah satu sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat ya gitu. Setiap hari kita memerlukannya untuk segala jenis kebutuhan gitu. Tetapi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya, itu ada beberapa wilayah yang mungkin pernah mengalami keterbatasan energi seperti kebutuhan gas dan juga listrik. Baik, jadi mungkin belum merata ya Kak pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Tadi ada mungkin beberapa wilayah yang pernah keterbatasan LPG atau gas gitu ya, terus mungkin sumber listrik, apalagi kita di daerah-daerah pelosok gitu ya. Baik, kemudian kita kan akan mewujudkan goals-goals yang ada di SDGs ini nih. Nah, kira-kira apa aja sih tantangannya untuk mewujudkan SDGs nomor 7 ini menurut Kak Anissa? Menurut saya, semua sektor mulai dari ekonomi, sosial, dan infrastruktur akan menjadi potensi tantangan ya. Dari mulai sektor ekonomi, jika kita berencana untuk energi terbarukan itu kan membutuhkan pendanaan yang sangat besar gitu ya. Itu kemudian dari sisi sosial, kita harus melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat gitu. Bagaimana pentingnya energi yang bersih dan terbarukan gitu, serta dampaknya kepada lingkungan. Dan juga dari sisi infrastruktur, kita memerlukan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin akses terjangkaunya energi yang dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat Indonesia. Baik, berarti masih cukup banyak ya tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ya untuk mewujudkan SDG ini. Oke, kira-kira Kak untuk menjawab tantangan-tantangan tadi itu langkah-langkah apa sih Kak yang mungkin bisa diambil nih sebagai aktivis yang peduli lingkungan atau sebagai seorang masyarakat Indonesia? Kalau menurut saya, kita kan di Indonesia memiliki komunitas peduli lingkungan yang sangat banyak ya. Gitu. Kita perlu melakukan kampanye tentang isu-isu energi di Indonesia. Saat ini Indonesia itu masih ketergantungan terhadap batu bara, minyak, dan gas yang sebagai sumber energi gitu. Yang kita ketahui bahwa dampaknya terhadap lingkungan juga begitu memprihatinkan gitu kan. Nah, pemerintah harus mengkaji tentang energi yang terbarukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Semua masyarakat Indonesia perlu menyadari gitu bahwa betapa pentingnya energi untuk kehidupan.
dan juga betapa pentingnya lingkungan sebagai tempat kita hidup. Itu sih menurut saya. Baik, berarti kita juga perlu ya Kak menyadari tentang betapa pentingnya lingkungan gitu ya. Iya. Oke, tadi kan Kak Anissa ini sempat menyinggung tentang energi terbarukan ya. Sepengetahuan saya kan sudah mulai menerapkan nih beberapa di sektor industri sudah menerapkan energi terbarukan seperti ada panel surya begitu ya. Nah, menurut Kak Anissa ini kita memungkinkan nggak sih Kak jika kita beralih gitu ke energi yang terbarukan? Saya rasa sih memungkinkan ya. Itu sumber energi kan banyak. Kita hanya perlu mengolah dan memiliki sumber daya manusia yang mampu mengolahnya. Itu beberapa teknologi sudah mulai diterapkan seperti panel surya untuk kebutuhan industri, juga ada biogas, energi angin dan lainnya. Sih. Baik, jadi selain kita memanfaatkan sumber energi yang lebih bersih, kita juga semakin mempertahankan lingkungan kita ya Kak, dan menjaga generasi kita agar hidup di lingkungan yang sehat juga ya. Ya, betul. Menurut saya hal itu perlu masyarakat sadari sih harus. Baik, menarik ya Kak, tadi saya sudah dapat beberapa insight tadi dari Kak Anissa. Nah, mungkin yang terakhir nih saya meminta gitu Kak Anissa untuk memberikan pesan yang bisa Kak Anissa sampaikan nih untuk generasi muda dan seluruh masyarakat Indonesia terkait program SDG ini Kak. Saya berpesan untuk generasi muda saat ini dan seluruh rakyat Indonesia untuk mulai menyadari dan peduli terhadap kondisi bangsa Indonesia, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik. Mulailah dengan membaca, mengikuti kegiatan-kegiatan yang berdampak baik untuk lingkungan. Dengan adanya SDG ini, diharapkan semua yang direncanakan dapat terwujud sehingga Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Oke, baik. Jadi kesimpulannya tadi kita perlu menyadari ya Kak, yang pertama tentang bagaimana sih pentingnya energi terbarukan bagi kehidupan kita, untuk lingkungan kita, dan tadi sudah dijelaskan oleh Kak Anissa langkah-langkah yang bisa kita ambil. Terus kita harus tahu juga tantangannya seperti apa ya terkait mewujudkan goals yang ada di SDG ini. Nah, mungkin terima kasih Kak Anissa atas semua insight-nya yang saya dapat. Mungkin bermanfaat juga bagi yang menonton. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.